Perlu kita ketahui bahwasanya leluhur kita itu ketika membuat satu bilah pusaka, baik itu yang fungsional secara umum maupun yang untuk dijadikan tayuhan, senjata piandel, itu mereka tetap mencampurkan beberapa bahan, yaitu baja, besi, dan pamor. Ya. Dan ciri-ciri untuk pedang-pedang Jawa biasanya ringan. Ya, sahabat pusaka Jawa, pedang Jawa itu ringan. Beda dengan pedang-pedang luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat sendiri, Mandau kan tebal, berat. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian pedang sendiri, pedang yang kita Pulau Jawa kita pakai di Nusantara ini lebih terpengaruh kepada budaya-budaya Tionghoa atau Cina atau Asia ke sana. Kenapa? Tidak terpengaruh oleh budaya Eropa. Kita lihat sendiri ya. Kalau budaya Eropa ketika mereka pedangnya besar-besar, kemudian ya gaya orang Eropa ketika memakai pedang pun berbeda. Lihat sahabat pusaka Jawa, orang Eropa memakai anggar, begitu kan? Jadi dia lebih begini-begini, ya kan, kaku. Tapi kalau gaya-gaya Nusantara sama dengan gaya-gaya Tionghoa. Karena apa? Tionghoa memakai kungfu, kita memakai silat, gerakannya pun sama. Antara kungfu dan silat itu lincah-lincahnya sama. Kemudian pedang yang dipakai pun sama. Yang istilahnya model dan jenisnya lah ya. Jadi memang dari dulu leluhur kita sudah banyak mengadopsi karena ada percampuran budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita di golongan dari para pengikutnya dohiran wal batinan. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah. Musibah yang sekarang adalah banyak musibah banjir, longsor, ya, karena curah hujan yang sangat tinggi. Pada dasarnya semua ada hikmahnya sahabat pusaka Jawa. Ya, semoga daerah-daerah atau tempat-tempat yang sedang terkena musibah banjir, longsor dan yang lain sebagainya, Allah segera meringankan bebannya dan menyelamatkan mereka baik harta maupun bendanya maupun nyawa. Ya. Dan juga adalah musibah yang kedua adalah musibah virus COVID-19 atau virus corona. Semoga sahabat pusaka Jawa semuanya, baik handai tolan sahabatnya, terlindungi dari virus COVID-19 karena itu bukan hal yang sepele. Teman saya yang sudah kena kemarin video call dengan saya dan merasakan bahwasanya apa yang dirasakan itu 10 kali lipat yang dirasakan. Umpamanya yang greges badannya 10 kali lipat, pilek 10 kali lipat, sesak napas 10 kali lipat, badan pada sakit semua kayak cikungunya pun 10 kali lipat. Jadi memang kita harus melakukan tindakan preventif, yaitu memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, ya, seperti itu. Jadi saya kira sahabat pusaka Jawa sudah tahu semua. Semoga kita tidak menyepelekan prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu dapur pusaka yang baru satu kali saya bahas. Ya, jangan sering tombak, keris. Nah, kali ini saya akan membahas dapur pedang karena pada dasarnya begini. Saya itu ketika membuat channel ini adalah bertujuan untuk mengenalkan warisan leluhur yang adiluhung berupa tosan asli yang jenisnya banyak sekali. Jadi apa yang menjadi warisan leluhur, insya Allah nanti saya satu persatu
saya babarkan. Karena pedang sendiri banyak sekali sahabat pusaka Jawa. Kalau sahabat pusaka Jawa dari berbagai macam daerah di Indonesia, ya kan, sahabat pusaka yang di Kalimantan terkenal dengan mandau, ya kan, ada yang namanya kelewang, ya kan, terus kemudian ada yang namanya luju. Banyak sahabat pusaka Jawa ya. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri pedang dari daerah masing-masing. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pedang khas Jawa yang sangat populer, yaitu pedang Suduk Maru. Pedang sendiri adalah satu bilah pusaka berbentuk seperti pisau tapi agak panjang. Ya. Dan pedang dibagi menjadi dua, yaitu pedang suduk dan pedang sabet. Ciri-cirinya gampang kalau kita melihat pedang suduk itu biasanya atas bawahnya tajam. Karena berfungsi untuk menusuk, dan biasanya pedang suduk itu ringan. Karena dipakai agar si pemakai itu lincah memakainya. Kalau pedang sabet adalah pedang yang digunakan untuk menebas badan atau badan lawan ataupun tangan atau leher ataupun kaki, pokoknya lepas, dan biasanya yang jadikan titik beratnya adalah di depan. Ya, kalau pedang suduk itu titik beratnya di pangkalnya, di bawah sini, di pucuknya lebih ringan karena berfungsi agar dipakai untuk lebih gampang untuk menusuk. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Oke, nah pedang suduk sendiri yang akan saya bahas ini adalah pedang Suduk Maru, dan pedang Suduk Maru sendiri itu termasuk pedang yang populer di Pulau Jawa. Biasanya pedang Suduk Maru itu banyak dibikin era-era Tuban maupun Mataram. Ya sahabat pusaka, seperti kita ketahui bahwasanya pedang di Pulau Jawa itu banyak sekali jenisnya. Ada kelewang, ada larbido, ada Suduk Maru, ada sada, ada luwuk, ada bandol, ada sabet, ada salah ketinggal. Ini 8 ya. Kemudian ada tebalung. Banyak sahabat pusaka Jawa jenisnya. Mungkin sahabat pusaka Jawa, makanya saya akan mereview salah satu-satu agar sahabat pusaka Jawa bisa melihat warisan budaya kita yang berbentuk tosanaji. Leluhur mempunyai jenis pusaka banyak, jenis senjata banyak. Dan pedang, perlu saya sampaikan, pedang-pedang bikinan Pulau Jawa tentunya pada dahulu itu bisa berfungsi menjadi dua. Pertama, fungsional sebagai untuk alat perang, atau fungsional umumnya adalah untuk memakai untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai pusaka. Biasanya kalau untuk pedang-pedang yang berpusaka biasanya diberi kinata atau sinarasa emas. Ya, sahabat pusaka Jawa, itu cirinya. Kenapa diberikan emas atau kinata atau sinarasa? Itu untuk apa ya, bentuk satu memuliakan atau satu bentuk penghormatan. Ya. Oke sahabat pusaka Jawa, kali ini saya tidak perlu panjang dan lebar, kita lihat bilahnya. Ini di dalam warongko ini ada dapur pedang, yaitu pedang Suduk Maru. Nanti akan saya babarkan ciri-cirinya. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari bentuknya, kita akan bisa melihat ini jenis pedang sabet atau pedang suduk untuk menusuk. Oke, kita lihat ya. Kita review ke depan. Pedang Suduk Maru mempunyai ciri-ciri yaitu di pangkal bilah agak melengkung sini, atas bilahnya sini, ini tidak tajam, sampai ke sini, ini sampai sini ada kayak satu pembatas begini. Nah, di sininya tajam. Sampai ke sini tajam nih. Jadi sekitar berapa ini? Sekitar hampir mau sepertiga bilah. Sepertiga bilah ini tajam dari depan. Ini tajam. Berarti atas bawah itu tajam. Ya sahabat pusaka Jawa, kita bisa review dari atas, dari jauh.
sini datar, kemudian di sininya sampai ke sini itu turun. Tapi di turun sini ini tajam semua, kanan atas bawahnya tajam. Kalau dilihat dari model dan garap pasikutannya, ini jelas adalah sebagai senjata untuk tusuk atau menusuk lawan. Dan kita lihat, kita tangting, kalau kita tangting ini, yang berat yang di sini, yang di atas lebih ringan. Karena apa? Berfungsi untuk tusuk. Dan pedang suduk biasanya dahulu dipakai oleh para perwira yang lincah gerakannya. Kalau untuk prajurit-prajurit biasa, biasanya mereka memakai pedang sabet. Ya sahabat pusaka Jawa. Jadi ini salah satu jenis pedang khas Jawa namanya suduk maru. Kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini nyujen, lancip sahabat pusaka Jawa. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya leluhur kita itu ketika membuat satu bilah pusaka, baik itu yang fungsional secara umum maupun yang untuk dijadikan tayuhan, senjata piandel, itu mereka tetap mencampurkan beberapa bahan, yaitu baja, besi, dan pamor. Ya, dan ciri-ciri untuk pedang-pedang Jawa biasanya ringan. Ya sahabat pusaka Jawa, pedang Jawa itu ringan. Beda dengan pedang-pedang luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat sendiri, Mandau kan tebal, berat, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian pedang sendiri, pedang yang kita Pulau Jawa kita pakai di Nusantara ini lebih terpengaruh kepada budaya-budaya Tionghoa atau Cina atau Asia ke sana. Kenapa? Tidak terpengaruh oleh budaya Eropa. Kita lihat sendiri ya. Kalau budaya Eropa ketika mereka pedangnya besar-besar, kemudian ya gaya orang Eropa ketika memakai pedang pun berbeda. Lihat sahabat pusaka Jawa, orang Eropa memakai anggar, begitu kan? Jadi dia lebih begini-begini, ya kan, kaku. Tapi kalau gaya-gaya Nusantara sama dengan gaya-gaya Tionghoa. Karena apa? Tionghoa memakai kungfu, kita memakai silat, gerakannya pun sama. Antara kungfu dan silat itu lincah-lincahnya sama. Kemudian pedang yang dipakai pun sama. Yang istilahnya model dan jenisnya lah ya. Jadi memang dari dulu leluhur kita sudah banyak mengadopsi karena ada percampuran budaya. Mungkin karena lewat perdagangan saling mengamati, akhirnya saling mengisi. Walaupun negara Cina tidak bisa membuat untuk yang seperti berpamor seperti ini. Dan kalau untuk pedang, kalau khusus untuk pedang lebih banyak bajanya daripada pamornya. Kenapa? Karena agar lebih kuat. Karena fungsinya adalah untuk fungsionalnya adalah untuk berperang. Ya, dan pedang suduk maru sendiri sebetulnya saya bilang pedang suduk maru sendiri sebetulnya mempunyai dua, yaitu ada yang berdapur keris dan juga berdapur pedang. Ada beberapa senjata yang mempunyai dua nama. Di keris ada, di tombak ada, kayak Megantoro, tombak juga ada. Kerisnya juga ada. Terus Karnau Tinanding, kerisnya ada, tombaknya ada. Kemudian dapur keris suduk maru, kerisnya ada, pedangnya ada. Ya, mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu saya dapat keris suduk maru itu sangat susah dicari karena kerisnya paling panjangnya sekitar 22 cm dan memakai gonjo. Ya, kemudian biasanya dipakai oleh para perempuan untuk berjualan, berdagang, pergi berdagang, bawa keris patrem itu karena di bawah 30 cm maka tergolong keris patrem. Ya sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari ini pedang suduk maru ini, biasanya umumnya pedang suduk maru itu panjangnya 45 sampai 65 cm. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita ukur, coba kita ukur pedang ini. Saya mempunyai pedang yang sangat besar sekali, tapi nanti kapan-kapan saya review itu pedang Larbido. Ya.
Ini kita ukur panjangnya berapa? Karena pada umumnya itu antara 45 sampai 65 cm. Ini panjangnya 54 sahabat pusaka Jawa, 54. Ya, kemudian lebarnya, kita lihat lebarnya. Lebar bilahnya. Lebar bilahnya 2 cm. Jadi ini senjata sangat ringan. Ketika dipakai untuk fungsional untuk berperang, ini sangat enak dipakai. Ringan dan untuk senjata tusuk pun banyak. Jadi perlu diketahui dulu dapur pedang suduk kebanyakan dipegang oleh perwira. Saya dulu mempunyai pedang suduk Maru bagus sekali. Rangkanya ori, ada tulisannya 1879. Ori, tapi sudah termahar. Pamornya full, bilanya tebel. Ya. Nah, kalau kita melihat dari tuah dan angsar dari pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Dan pedang suduk Maru, saya pikir ini lebih bersifat fungsional untuk berperang. Tapi selain berfungsi fungsional untuk berperang, tapi tetap menyisipkan doa. Menyisipkan doa dengan perlambang pamor di sini. Pamornya ngulit semangka, diharapkan pemilik pedang ini ya, di samping bisa menjaga diri, karena fungsi dari pedang sendiri adalah bersamping untuk menjaga diri, kemudian dia pun luas dan luwes dalam pergaulan. Gampang diterima oleh lingkungan sekitar ataupun dimanapun dia berada. Ya sahabat pusaka Jawa, ini pedang kalau dilihat dari seloroknya sahabat pusaka Jawa, ini seloroknya hitam kehijauan. Kemudian kalau dilihat dari pasikutan dan garapnya, ini estimasi Mataram. Ya, ini estimasi Mataram. Walaupun mungkin kalau dilihat dari ininya, bisa saja ini lebih tua lagi dari Mataram. Tapi kalau lihat dari garapnya, ini estimasi Mataram. Ya sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa, Mas Oko tampilannya pedangnya biasa. Ya, karena memang saya membuat channel ini adalah bertujuan untuk mengenalkan berbagai macam jenis pusaka-pusaka yang leluhur kita ciptakan. Ya, saya akan mengenalkan, terserah, mudah-mudahan sahabat pusaka Jawa di rumah mempunyai pedang suduk Maru lebih bagus dari ini. Yang penting sudah tahu ciri-cirinya. Ya, tak ulangi lagi. Ciri-ciri pedang dari suduk Maru, di sininya tumpul, bawah sini tajam, sampai ke sini hampir mau ke ujung bilah, sepertiga dari ujung bilah, ini begini turun. Tapi ini tajam. Bawahnya pun tajam. Jadi kalau di sini tajam sudah bisa dipastikan adalah difungsikan untuk senjata tusuk. Kalau pedang sahabat kan paling bawahnya saja, ini atas bawahnya tajam. Ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian biasanya kalau untuk pedang-pedang suduk Maru seperti ini, biasanya kalau untuk pedang-pedang suduk Maru ini, itu kalaupun didapat biasanya jarang yang utuh sahabat pusaka Jawa. Karena biasanya orang-orang tua dulu kita menganggap sebagai pedang-pedang biasa, kadang ditaruh di di belakang. Kalau orang Jawa bilang pawon ya. Pawon, tahu pawon. Dapur yang buat masak tuh begitu. Dan saya juga dapat bilahnya ini, karatan, rangkanya pun masih ori bawaannya. Ini kayunya juga sangat tua. Biasanya ada yang pakai tanduk. Ini juga saya kira ini tanduk, bukan kayu handle-nya ya sahabat pusaka Jawa. Ini masih ori ya. Jadi kalau untuk dikoleksi ya masih layak ini, karena masih utuh. Kemudian saya akan memberikan satu pesan. Ya, ketika Anda mempunyai pedang, ini untuk umat Islam, sahabat pusaka Jawa. Ketika Anda mempunyai pedang, Anda diniatkan untuk membela Imam Mahdi ketika Imam Mahdi turun. Jadi setiap hari Anda itu mendapatkan pahala.
Inna a'malu biniyah, semua tergantung niat. Mulai ada yang tak bilang, Mas, kok udah tua masih kok simpan-simpan pedang. Diniatkan untuk membela Imam Mahdi. Kalaupun nanti sahabat Pusaka Jawa ternyata meninggal, tidak ketemu dengan Imam Mahdi, setiap detik sahabat Pusaka Jawa mendapatkan pahala. Itu Mas Oo dapat dari mana? Saya dapat cerita dari guru-guru saya. Ya, guru saya mempunyai guru namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu beliau menyimpan pedang. Ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, kenapa jenengan kok sudah tua masih menyimpan pedang? Jawaban beliau seperti itu. Saya menyimpan pedang untuk diniatkan untuk membela Imam Mahdi bila nanti keluar. Kalau nggak keluar, tiap detiknya kita dapat pahala. Nah, jadi semoga saja nanti sahabat Pusaka Jawa ketika mengoleksi pedang apapun, bukan tidak cuma sunduk maru, pedang apapun, tapi diniatkan ya, diniatkan. Karena sesuatu tanpa niat pun akhirnya mubah. Contoh seperti ini. Anda ketika Anda makan setiap hari tanpa diniatkan untuk apa ya? Untuk ibadah, ya biasa saja, mubah, tidak mendapatkan pahala. Yang ada perut kenyang, sehat. Tapi ketika Anda diniatkan, saya makan dan makanan ini untuk biar tenaga saya untuk ibadah, akan mempunyai nilai lebih. Ya, sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa ketika menyimpan pusaka pun menjadi cerdas. Saya sering sampaikan bahwasanya ketika Anda belajar tentang pusaka, ilmu pusaka Anda naik, ilmu agama Anda juga terus naik. Jadi balance. Syukur-syukur ilmu agama Anda lebih tinggi daripada ilmu pusaka. Jadi Anda tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang menyebabkan Anda menjadi kemusyrikan atau menjadi kufur. Padahal semua tergantung ilmunya. Makanya saya jabarkan bahwasanya kadang kan orang beranggapan mempunyai pusaka itu identik dengan apa ya? Musyrik ya. Musyrik itu berarti apa? Orangnya. Syirik itu perbuatannya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi inna a'malu biniyah. Semoga saja apa yang saya katakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mempunyai manfaat, menjadi ladang amal bagi saya. Ya, di samping saya membabarkan satu bilah pusaka dan perlambang-perlambangnya juga, saya sering mengingatkan sahabat Pusaka Jawa bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini wasilah, entah itu lewat pusaka, entah itu lewat apa orang dan sebagainya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar Anda tidak terjerumus. Karena banyak orang yang tidak mempunyai pusaka pun syirik pun banyak. Ya, sahabat Pusaka Jawa, umpamanya mau ke Tegal atau ke Jakarta, kenapa nggak ke sana? Nggak ada motornya. Kalau nggak ada motor nggak bisa ke sana, ya sama aja syirik. Padahal kan jalan kaki juga bisa, naik sepeda juga bisa, pakai mobil omprengan juga bisa. Karena terlalu mempercayai pada motor, nama motor itu tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Nah itu. Ya sahabat Pusaka, dari saya itu saja. Semoga sahabat Pusaka Jawa terhibur dan sedikit tapi mengena di hati maupun masuk dalam otak sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Kemudian like, share, and comment. Silahkan yang mau request Dapur Pusaka silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.